Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Herdiani dari kelas NR3 Garut dengan nomor NIM 18620500181. Program studi PJ PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Neuroscience. Di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang otak manusia, pengertian otak, struktur dan bagian-bagian pada otak beserta fungsinya. Yang pertama, pengertian tentang otak. Otak adalah salah satu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem syaraf. Otak memiliki volume berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Fungsi otak salah satunya adalah sebagai pusat regulasi sebagian tindakan yang dialami dan sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh, misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Yang kedua, struktur otak. Otak manusia terbentuk atas dua sel, yaitu glia dan neuron. Glia adalah sel yang melindungi neuron atau bisa disebut dengan sel pelapis neuron. Sedangkan neuron merupakan sel saraf yang membawa segala informasi yang dibutuhkan tubuh kepada otak. Bagian-bagian otak. Secara umum, otak terbagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, batang otak atau brainstem, dan sistem limbik. Namun, dalam bagian besar tersebut masih terbagi menjadi bagian-bagian kecil lagi. Berikut penjelasannya. 1. Otak besar atau cerebrum. Sesuai dengan namanya, yaitu otak besar merupakan bagian yang terbesar pada otak. Otak besar merupakan bagian yang membedakan antara otak manusia dengan otak binatang. Dengan otak besar, manusia mampu berpikir, mengendalikan pikiran, berbicara, dan mengingat. Kecerdasan seseorang juga turut diukur berdasarkan kemampuan otak besar. Otak besar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, lobus frontal. Lobus frontal yaitu bagian otak besar yang menduduki bagian terdepan dari struktur otak besar. Lobus frontal memiliki hubungan dengan perilaku manusia, seperti kemampuan bergerak, kognitif, perencanaan, penyelesaian masalah, dan lain-lain. Yang kedua, lobus parietal. Lobus parietal adalah bagian otak besar yang berada di tengah. Lobus parietal berhubungan dengan proses sensorik tubuh berupa tekanan, sentuhan, rabaan, dan lain-lain. Yang ketiga, lobus occipital. Lobus occipital adalah bagian otak besar yang terletak paling belakang. Bagian otak besar ini memiliki hubungan dengan penglihatan atau visual manusia. Yang keempat, lobus temporal. Lobus temporal adalah bagian otak besar yang berada di bagian samping kiri dan kanan otak. Lobus temporal berhubungan dengan suara atau verbal manusia, sehingga dengan adanya lobus temporal ini, manusia dapat berbicara serta membedakan berbagai bahasa yang digunakan. Bagian yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Otak kecil adalah salah satu bagian otak yang berada di bawah lobus occipital, otak besar. Tepatnya di bagian belakang kepala dan berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerakan manusia.
seperti mengontrol gerakan manusia, mengontrol gerak koordinasi antar otot, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap dan posisi tubuh. Tanpa otak kecil, gerakan manusia menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan otot-ototnya untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga, bagian batang otak. Batang otak adalah bagian yang memiliki peran penting layaknya otak besar dan otak kecil. Batang otak berada di leher bagian atas dan memanjang hingga sampai ke sumsum tulang belakang. Batang otak mengatur fungsi dasar manusia seperti mengatur proses pernapasan, proses denyut jantung, proses kerja ginjal, dan hal lain yang vital bagi manusia. Batang otak terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah adalah bagian batang otak yang menjadi penghubung antara otak besar dan otak kecil. Otak tengah berhubungan dengan proses penglihatan pada manusia. Yang kedua, medula oblongata. Medula oblongata adalah titik awal dimulainya saraf yang akan menuju ke tulang belakang sehingga dilanjutkan ke seluruh tubuh. Medula oblongata berhubungan dengan pengontrolan fungsi otomatis organ-organ pada manusia. Yang ketiga, pons. Pons adalah bagian batang otak yang terletak di bawah medula dan mengatur serta meneruskan segala informasi ke bagian otak yang lain. Bagian otak yang keempat, sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian otak yang terletak di tengah-tengah otak. Komponen sistem limbik yaitu hipotalamus, talamus, amigdala, korteks limbik, dan hipocampus. Sistem limbik merupakan bagian otak yang berhubungan dengan alam sadar manusia. Pusat emosi, pusat data, pusat haus, pusat lapar, dan lain-lain. Yang terakhir, fungsi otak. Fungsi otak sebagai pusat regulasi untuk melakukan aktivitas atau bergerak. Kognisi, mampu membuat perencanaan, mampu menyelesaikan masalah, memberikan penilaian, dan lain-lain. Berikut fungsi otak secara umum. Yang pertama, sebagai alat sensor terhadap perasaan. Contohnya adalah tertekan, tekanan merespons sentuhan dan menghasilkan rasa sakit. Yang kedua, sebagai alat untuk menerjemahkan verbal sehingga seseorang mampu mendengar, mampu menangkap dan memaknai informasi. Yang ketiga, sebagai pusat pengatur gerakan, koordinasi, dan otot tubuh dan pengaturan. Yang keempat, sebagai pusat masuknya informasi visual untuk diterjemahkan dalam bentuk penglihatan yang sesuai dengan asli. Yang kelima, berfungsi dalam menerjemahkan visual manusia seperti menggerakkan bola mata, membesarkan atau mengecilkan pupil mata. Yang keenam, melakukan pengontrolan terhadap fungsi otomatis otak seperti mengatur detak jantung, mengatur sirkulasi peredaran darah di dalam tubuh manusia. Yang ketujuh, menghasilkan perasaan, pengaturan emosi, dan pengaturan produksi hormon. Yang kedelapan, sebagai penjaga tubuh baik dalam keadaan tertidur atau terjaga. Sekian penjelasan tentang otak manusia dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.